pagi Bu Dewi. Iya. Baik Bu Dewi ya, sebelum mungkin kita melakukan praobservasi, mungkin saya menyapa dulu nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Alhamdulillah untuk hari ini saya tidak sendiri lagi. Saya ditemanin oleh Ibu Dewi Bestari SPG, guru kelas 4. Saya sendiri calon guru penggerak Yayu Astuti, dan ini adalah angkatan ke-9 yang mana kami akan melakukan kegiatan supervisi akademik tugas dari modul 2.3. Mungkin baik Bu Dewi, mungkin langsung aja nih saya menyapa Bu Dewi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Iya baik, mungkin sebelum kita langsung ke paskanya, mungkin saya akan menanyakan dulu nih kabarnya Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dewi? Sehat Bu. Sehat, alhamdulillah ya, sangat luar biasa. Untuk hari ini cuacanya juga sangat mendukung ya Bu ya. Iya baik. Baik Bu, jadi untuk kegiatan kita ya, untuk supervisi akademik ini itu ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua adalah observasi kelas, yang ketiga adalah pasca observasi. Dimana untuk pasca observasi ini nanti ada kita dari guru pengajar praktik ya, dimana beliau juga nanti akan bisa untuk kita berdiskusi kembali gitu ya, terkait bagaimana refleksi pembelajaran kita. Ya baik Bu, jadi di sini saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu ya, yang sudah kita atur waktunya sedemikian rupa gitu ya. Dimana tujuan dari pra-observasi kita ini adalah yang pertama, di sini juga kita akan melakukan atau mengetahui gitu ya, untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya kegiatan belajar mengajar di kelas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pra-observasi ini kesiapan kita ya sebagai guru untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi agar pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan memang kebutuhan siswa terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian yang memang itu sesuai dengan minat dan bakatnya, seperti itu. Jadi kesiapan itu lebih utama, karena ketika kita siap maka kita akan memberikan pembelajaran juga akan nyaman. Ya baik, mungkin itu tujuan dari pra-observasi nih Bun. Nah sekarang Bun, mungkin kira-kira materi apa sih yang nanti yang akan mau diajarkan nih? Ya, jadi untuk hari ini materi yang akan saya ajarkan yaitu matematika. Oh ya baik. Untuk matematika sendiri itu pembahasannya lebih kemana sih Bun? Untuk hari ini yang akan dibahas nanti yaitu bangun segi banyak. Sebetulnya sih ada 3, cuman untuk 3 ini memang ada 3 kali pertemuan. Jadi yang pertama ini segi banyak, kemudian yang kedua segi 3, dan yang ketiga segi 4. Oke, baik Bun. Jadi kira-kira nih tujuan pembelajaran yang mau Ibu capai itu seperti apa ini? Ya, jadi sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah saya buat, untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan ciri berbagai bangun datar baik itu segi 3, segi 4 maupun segi 5. Oke, iya. Nah dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tuh ya, area pembelajarannya itu seperti apa itu? Ya, jadi untuk area pembelajarannya nanti saya ada 2 yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di mana untuk pengetahuannya nanti peserta didik dapat memahami ciri-ciri bangun datar dan juga contoh-contoh bangun datar. Kemudian untuk keterampilannya nanti anak-anak akan membuat bangun datar baik segi 3, segi 4, segi banyak dari bahan-bahan sederhana seperti Lidi. Oke, baik Bun. Nah tadi itu kita sudah nih ya tujuan pembelajarannya, kemudian area pengembangannya, kemudian itu untuk rancangan kegiatan belajar mengajar nih kita di dalam kelas pada waktu nanti itu
yang sudah kita siapkan gitu ya. Kemudian nih, strategi apa nih Bun yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu? Ya, jadi untuk strategi pembelajaran yang akan saya lakukan hari ini, saya akan melakukan pembelajaran yang berinisiasi, yang berdasarkan atas kesiapan belajar siswa. Kemudian nanti juga saya akan membagi peserta didik dalam beberapa kelompok yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Oh gitu ya. Oh, jadi Bun, ini kan strategi pembelajarannya yang mau dicapai itu berarti menggunakan berdiferensiasi ya. Dimana kalau dari ceritanya gitu ya, atau dari rancangan yang dibuat itu adalah berdiferensiasi proses dan produk gitu ya. Nah, berarti ini bisa dong diintegrasikan dengan ini ya, dengan sosial emosionalnya gitu ya, ketika mereka berdiskusi gitu ya. Jadi bisa diintegrasikan dengan sosial emosional. Baik Bun, kemudian model pembelajaran seperti apa nih yang Ibu akan terapkan gitu sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, materi yang sudah ada? Ya, untuk metode pembelajaran yang akan saya gunakan untuk Iteros, yaitu project based learning atau pembelajaran yang PBL gitu ya. Kemudian untuk metodenya saya akan menggunakan metode diskusi kelompok dan tugas individu. Iya, baik. Alhamdulillah nih Bun. Jadi tadi itu model dan pembelajarannya, metodenya ya. Jadi modelnya itu adalah PBL gitu ya. Sedangkan metodenya itu bisa melakukan dengan diskusi kelompok gitu ya, sama penugasan. Baik Bun. Kemudian nih, media apa sih yang kita gunakan gitu ya, yang Bunda gunakan untuk Oke, sudah siap belajar semuanya? Sudah. Oke, baik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Supaya lebih semangat lagi belajarnya hari ini, bagaimana kalau kita semangat dulu ya? Ayo, kita semuanya. Semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Kita nyanyikan sambil di Oke, kita nyanyikan bersama-sama. 3, 2, 1. Pelajaran Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan Sebenarnya. Jadi habis itu baru kita ke ketiga, kemudian segi. Iya, baik. Jadi ini Ibu akan gambarkan beberapa contoh segi baca di papan tulis ya. Jadi yang pertama ini ada segi banyak ya. Oke, kita buat tiga saja dulu ya. Kita akan melihat kira-kira apa saja ciri-ciri segi banyak. Ada yang masih ingat? Minimal memiliki 3 sisi, betul sekali. Ayo, minimal memiliki 3 sudut. Selain itu, apa lagi? Berupa garis lurus. Apa lagi? Masih ada satu. selalu berupa garis lurus. Selalu berupa garis lurus. Ada lagi? Kayaknya masih ada satu deh. Semoga salah. Memiliki minimal 3
dan juga memiliki minimal 3 sisi. Nah, berdasarkan ciri-ciri bangun yang kalian sudah sebutkan tadi, di sini kan ada 3. Nah, untuk gambar yang pertama, yang mana sudutnya? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Sudut. Kita lihat gambar pertama ini, yang mana sudutnya? Ayo, angkat tangan. Alfia? Oke, silakan dicari saja yang mana sudutnya. Iya, terima kasih. Kita hitung ruang kelas kita. Nah, yang merupakan sudut ruang kelas kita adalah itu namanya sudut. Sama dengan bangun yang ada di belakang tulis. Kemudian sisinya yang mana, ada yang tahu? Aurel. Oke. Nanti semuanya bakalan dapat kesempatan. Aurel dulu. Coba tunjukkan yang mana sisi pada gambar pertama. Iya, terima kasih. Ya. Jadi sisinya adalah kalau kita lihat ruangan kelas kita, kira-kira bagian mana yang menjadi sisi dari ruang kelas kita? Ya, ini dan ya. Nah, berikutnya ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan kita minggu lalu, bahwa kita akan membuat bangun sedikitnya dari bahan-bahan sederhana yang sudah kalian siapkan dari rumah, ya. Jadi kita akan menggunakan ini, kemudian apa lagi? Kemudian gunting. Jadi gunting itu digunakan kalau menggunakan sedotan, ya. Tetapi kalau menggunakan ini bisa aja kita potong, ya, menggunakan tangan, tidak perlu menggunakan ini. Nah, kita bagi kelompok dulu. Untuk kelompok bagian sini ada Alfia, Fitri Hari, kemudian Bila. Ini kelompok 1, ya, ingat kelompoknya. Kemudian kelompok 2 ada Jefta, Indri dan Irina. Kelompok ketiga Fitriani, Fajri dan Sarwi. Kemudian ini satu kelompok, ya. Niswa, Asahra, kemudian Baudatu dan Mawar, 6 orang, ya. Dan ini 2 aja deh, berdua, ya, satu kelompok. Kemudian kelompoknya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dewi. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dewi? Baik, ya. Iya. Ini kemarin kan kita sudah adakan observasi, mungkin kita langsung dulu ya Bu Dewi, ya. Nah, kemarin kita sudah melakukan observasi, kemudian observasi kelas, dan yang ketiga yang sudah kita sepakati kemarin dan yang sudah kita sampaikan adalah pasca observasi, yang mana kita pasca observasinya didampingin oleh Ibu PP. Nah, jadi mungkin kita perkenalkan Ibu PP untuk bisa memperkenalkan diri dulu. Terima kasih Bu Dewi. Bu Dewi, selamat pagi. Selamat siang. Hari ini saya menampung Bu Dewi untuk siapa di Mobil 2019. Ini juga prediksinya terkait dengan ini semua. Saya perkenalkan diri, saya adalah
mendampingi beliau. Kebetulan saya adalah pengajar praktik dalam hidup penggerak untuk buka persekian. Jadi dari nama saya Andi Sinawati, saya dari Pegang Pesan dari Baik, terima kasih Bu Andi. Ya baik, mungkin langsung ya kita lanjutkan bahwasanya untuk tahap yang ketiga ini Bu Dewi ya. Untuk tahap ketiga ini adalah kita observasi karena kita kemarin ya kita sudah melakukan observasi kelas. Nah, jadi untuk observasi ini ya untuk pasca observasi ini di sini mau melihat nih sejauh mana Bu Dewi itu setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas gitu ya. Di situ menurutnya Bu Dewi itu apakah sudah sesuai dengan apa ya modul ajar yang sudah dibuat? Mungkin itu Dewi pertanyaannya Dewi. Terima kasih. Jadi proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu saya sudah melaksanakannya sesuai dengan modul ajar yang saya buat. Namun di dalamnya mungkin masih ada Baik. Kemudian nih Bu Dewi ya dari kekurangan itu, tapi di situ kan berusaha untuk kita memperbaiki ya. Nah, kemudian nih dari Ibu Dewi sendiri nih apa yang masih perlu diperbaiki dari yang kekurangan itu, kurangnya dalam hal yang mana gitu. Kemudian itu yang perlu ditingkatkan yang mana, yang perlu diperbaiki yang mana. Ya. Jadi yang termasuk kekurangan pada waktu proses pembelajaran itu adalah dalam kegiatan kelompok, karena di dalam kelompok itu memang ada beberapa anak yang kurang aktif, jadi mereka itu hanya menyenangkan teman-teman. Nah, kemudian saya akan memperbaiki ini apabila ada tugas kelompok lagi, jadi saya akan membagi mereka dalam satu kelompok itu hanya terdiri dari 3 sampai 5 siswa. Karena kalau kebanyakan ada memang beberapa siswa itu yang sudah aktif, hanya mengandalkan teman-teman itu. Oke. Jadi tadi itu ya yang kekurangannya adalah tadi itu karena banyaknya kelompok tadi sehingganya iya soalnya yang tidak aktif gitu ya. Nah dengan banyak tidak aktif, jadi untuk langkah selanjutnya yang perlu ditingkatkan adalah untuk bisa membagi kelompoknya lebih dikurangi kembali agar bisa lebih efektif ya dalam pembelajaran dalam berkelompok. Baik Bu Dewi. Nah kemudian nih untuk Bu Dewi nih kira-kira itu apa yang mau Ibu lakukan gitu ya? Apakah sudah merasa bahwasannya ini merupakan kesadaran penuh nih dalam menyampaikan materi, atau mungkin masih ada hal-hal yang memang perlu kita coba untuk perbaiki? Iya, jadi untuk pembelajaran kemarin itu seharusnya saya membuat gambar-gambar yang lebih banyak lagi terkait sebilangnya. Namun yang saya gambarkan di papan tulis itu hanya 2 sampai 3. Harusnya saya buat lebih banyak lagi, tetapi kenyataannya kemarin itu hanya ada 3 yang saya berikan contoh. Berarti nanti kedepannya akan diberikan mungkin lebih banyak sesuai dengan kebutuhan siswa ya, Ternyata kalau seperti kemarin setelah kita ini ya memang ada hal-hal yang memang perlu sebenarnya untuk pemberian pemuatan materi yang lebih intensif ya, sehingga dia lebih paham. Oke, nah kemudian nih dari kita ini tadi observasi kita di kelas ya, selain di situ kita ada merasa kekurangan, kemudian kita mencoba untuk nanti melakukan perbaikan. Nah kira-kira menurutnya Bu Dewi nih ada enggak hal-hal yang memang itu menjadikan refleksi untuk Bu Dewi agar ini bisa menjadikan hal yang positif atau dampak positif yang nanti akan diterima oleh siswa itu sendiri? Refleksi Ibu ketika Ibu itu apa sih yang perlu Ibu tingkatkan lagi selain dari tadi itu kan kita ada tujuan pembelajaran, strategi, metode gitu ya. Nah dari ketiga poin itu kan sudah terlihat, tetapi kan belum maksimal tuh. Nah menurut Bu Dewi nih untuk yang ketiga itu untuk kedepannya seperti apa?
Iya, jadi kemarin yang saya belum melakukan di kelas itu sepertinya umpan balik gitu. Iya. Jadi setelah pembelajaran selesai, saya hanya melakukan kesimpulan terkait pembelajaran yang dilakukan tersebut. Ya, kemudian itu menurut Bu Dewi itu untuk tujuan pembelajaran kemarin itu kira-kira sudah tercapai atau belum dengan menggunakan strategi yang sudah Ibu berikan? Untuk tujuan pembelajarannya sudah tercapai, hanya saja di